Selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi dengan saya Kak Apri. Sore ini saya ingin mencoba men-sharingkan tentang suatu seperti mujizat ya, mujizat terhadap seorang anak yang dalam hal pendidikan itu. Sepertinya emang Tuhan mendampingi kehidupan anak ini ya, dengan hal yang kadang luar biasa ya. Saya bercerita tentang seorang anak bernama DS. DS ini sehari-hari tadinya dia berada di kereta. Di kereta kerjanya menyapu. Pada satu KRL masih banyak anak-anak kerja menyapu kereta sambil minta uang gitu. Sambil kereta menadahkan tangan, sambil menyapu menadahkan tangan pada para penumpang gitu. Mencari makan seperti itu. Bukan dia, sebanyak anak-anak lainnya yang seperti itu juga. Salah satunya dia. DS ini berusia sekitar saat itu 15 tahun mungkin ya. 15 tahun lah. 15 tahun dia menyapu kereta gitu dengan anak-anak yang lain, anak yang lebih kecil dan juga lebih besar. Sebagian lagi anak di sana juga di kereta itu mengamen. Gitulah kehidupan dia, lompat kereta lagi jalan dia lompat untuk supaya bisa naik kereta dengan menyapu. Nanti sebelum nyampe stasiun kadang-kadang mereka sudah melompat, sebelum tiba sampai stasiun sudah melompat karena takut nanti dipukul petugas ya kalau ketahuan menyapu di kereta. Jadi kadang-kadang belum masuk stasiun mereka sudah, ketika dari Jatinegara belum masuk stasiun Senen, mereka tuh di luar stasiun udah melompat dari situ. Ada juga yang nekat juga masuk ke dalam sih sampai stasiunnya, karena betul kalau pas petugas security-nya pas nggak jaga ya, nggak lihat dia lah. Bersama dengan anak lain, DS tuh kenal saya juga, karena saya motivasi anak-anak ya untuk ayolah kalian keluar dari situasi ini. Kalau bisa gimana caranya nanti coba tidak di jalan lagi gitu. Salah satunya yang berpikir baik ini DS ini. Mungkin karena udah agak besar juga ya. Besar juga ya. Saya mau sekolah Kak. Mau sekolah, karena saya mikir juga kamu sekolah sampai kapan? Pernah sekolah kelas berapa? Kelas 3 kelas 4 SD gitu. Waduh. Sekarang kamu mau sekolah? Iya. Pikiran saya sekolah, lulus SD sekitar 16 tahun ya. Lulus SD 16 tahun, lalu lanjut ke SMP, masih bisa lah nanti lah, mungkin ke SMP atau nanti ke sekolah paket lanjutnya, lihat nantilah. Ada udah kamu ikut ke sana kakak, tapi jangan sering keluar ya, nggak usah keluar ke jalan. Jalan itu kan perlu proses ya. Ketika dia berada di rumah ya sekali-sekali dia keluar juga, keluar ke jalan cari makan walaupun di rumah ada makanan tetap keluar gitu. Sampai proses berjalannya waktu sampai dia akhirnya malu lah untuk melakukan hal seperti itu, karena udah mulai ada dewasa ya, dia nyapu kereta sama aja mengemis sebenarnya di kereta. Akhirnya DS belajar sama teman-teman yang lain. Dia saya sertakan dalam paket A, persetaraan SD itu. Saya paket A. Ketika tiba akan ujian, saya suruh bersiap anak bersiap ujian apa-apa. Lalu saya ada kerjasama dengan suatu sekolah yang menyelenggarakan kejar paket ya. Lalu tiba ujian, kita harus berangkat ujian di sekolah itu, di tempat itu. Tapi sebenarnya sebelum berangkat nih saya kaget, ketika saya melihat daftar anak-anak yang mau kejar paket A, paket B siapa gitu, paket B persamaan SMP gitu. Ternyata DS ini namanya tidak tertera di daftar paket A, dia ada terdaftar di paket B persamaan SMP. Kaget lah saya, wah
ini gimana nih bisa begini, nama dia terdaftar sementara dia kan tidak punya ijazah SD, dia tidak punya paket, tidak punya jasa SD, tapi dia ada di apa, kejar paket B gitu, persaranan SMP. Kan udah terlanjur gitu, saya tanya anak, kamu mau nggak ini ada ujiannya, ujian persamaan SMP nih, sanggup nggak kamu? Udah kak, coba aja lah kak, nggak apa-apa kak, saya ikut aja lah. Pada saat ujian sudah daftar, ya udah, akhirnya saya sertakan juga dia ujian di paket B. Ya mungkin kebanyakan pilihan ganda juga ujiannya, jadi agak nggak terlalu kesulitan untuk mengerjakannya. Tapi setelah sebulan pengumuman, ternyata DS ini lulus lulus dari paket B tanpa ijazah SD, kelas 3 SD sekolah tadinya, lulus paket B. Waduh, luar biasa ini. Wah, senang sekali dia, bangga ya, dia tidak ngalami SD, SMP lalu tiba-tiba punya ijazah SMP. Berjalannya waktu dia di sana, saya bilang kalau kamu mau sekolah lagi atau apa, kejar paket atau apa, nanti bertahanlah di rumah untuk tidak sering keluar. Dia bertahan untuk tidak keluar lagi, mengikuti situasi, aturan-aturan di rumah, membantu apa di rumah, mengerjakan apa di rumah sama anak-anak yang lain yang sekolah. Yang kita lihat baik karena emang anaknya temperamen juga sih, emosi kadang-kadang kalau meledak tuh, waduh, marah. Mungkin karena bekas situasi di dulunya di apa, terlepas dari keluarga ya, anak ini lepas dari keluarga, lalu berada di jalanan, dan dia tidak pernah pulang bertahun-tahun ke rumahnya, dan mungkin juga apa, orang tuanya juga udah lepas tangan dengan anak ini. Akhirnya berjalannya waktu, saya pikir-pikir daripada sekolah paket, saya cobakan aja, kamu mau nggak sekolah di sekolah formal aja? Mau kak, sekolah. Ya udah, saya coba daftarkan, diterima ya di sekolah di SMK waktu itu. Jurusan apa? Jurusan mesin. SMK jurusan mesin, di sekolah jurusan mesin. 3 tahun sekolah itu dengan jatuh bangun, dengan segala tingkah kesulitannya ya, berproses juga dengan anak ini. Akhirnya lulus anak ini sekolah, lulus SMK. Dia mulai senang ya, lulus SMK senang gitu. Lalu dia, saya bilang, apa kamu tidak pikiran untuk kuliah? Oh, saya ingin kuliah kak nanti. Oh ya udah. Akhirnya dia mencari kerja ya. Setelah lulus SMK dia mencari kerja setahun gitu, setahun pas setengah tahun gitu ya. Lalu dia mau ada keinginan untuk kuliah. Saya ingin kuliah. Oke, kuliah. Tapi saya tidak bisa bantu terus penuh kamu. Mungkin di awal bantu seberapa gitu. Soalnya kamu kan kerja, coba kamu usaha sendiri dengan bekerja. Ya kan, saya usahakan sendiri. Yang penting saya awalnya masuk ada bantuan juga. Ya udah. Dia jurusan apa? Jurusan komputer ya saat itu kuliahnya di IT kali. Kuliahlah dia di sana. Tapi setelah itu dia tinggal di luar. Karena dia bekerja, dia tinggal di luar, tidak tinggal dengan saya. Setelah itu menjadi jarang ke rumah, dan saya juga jarang ketemu. Sampai sekarang pun saya juga hanya mungkin di Facebook ya, say hello aja. Saya juga nggak menanyakan lagi kehidupan lanjutannya dia, karena dia udah dewasa, bekerja, sudah kuliah, jadi pemikirannya tidak perlu diatur lagi ya. Biarlah dia menentukan hidupnya. Kalau dia membutuhkan kita untuk perbaiki perlu saran atau apa, baru kita. Kalau enggak ya
biar ada berjalan, karena anaknya mau wataknya keras dan sedikit egois ya, maunya sendiri juga. Tapi mungkin bekas-bekas dari pengalaman masa lalu lepas berada di jalan, mengalami kekerasan apa, jadi terbentuk seperti ini. Itulah kisah tentang anak bernama DS, mujizat ya. Dia bisa sekolah tanpa SD, melalui SD SMP, dan dia bisa lulus dan bisa kuliah. Itu sangat luar biasa. Gitu saya ceritakan tentang anak bernama DS. Nah, semoga anak ini juga kehidupan menjadi baik dan belajar dari kehidupannya sendiri. Mungkin ketika berkeluarga nanti berpikir-pikir untuk gimana caranya untuk supaya anaknya tidak seperti dia ada di jalan. Wassalam.